Oke, Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini Grace Ministry menghadirkan talk show yang akan membicarakan topik filsafat dan teologi. Nah, nanti sebentar kita akan melihat bagian-bagian yang terdapat di dalam dua ilmu ini, sekalipun dalam filosofi dari filsafat itu mengatakan bahwa mother of science, ya, filsafat itu ibu dari, induk dari ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, melalui filsafat lahirlah ilmu-ilmu yang lain. Nah, bagaimana dengan pandangan Alkitab terhadap hal itu? Sebentar kita akan berbicara dalam talk show ini dengan narasumber yang tentu sangat compatible. Yang pertama, Kapten Jenri Adisaputra Gandaria, Master Marine and Master Teologi. Selamat malam Pak Kapten Jenri. Bisa sekalian, ini dia. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Yang kedua, ada narasumber kita yang tidak kalah pentingnya. Ini selalu hadir dan memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa dari seorang profesor yang bernama Profesor Dr. Jimmy Posangi PhD. Selamat malam, Prof. Malam, Bae. Terima kasih. Semua malam. Malam. Dan yang ketiga, saya ingin tambahkan dulu sebelum ke narasumber yang ketiga. Profesor Dr. Jimmy Posangi adalah Ketua Senat Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Dan kemudian narasumber yang ketiga, dan ini juga sangat kompatibel, ya, tentunya. Jadi Grace Ministry ini menghadirkan selalu narasumber tentunya tidak hanya dalam bentuk kuantiti, tetapi lebih ke arah ke kualitas. Dan malam hari ini dengan penuh kasih kami menyapa Dr. Johnny Pabisa, Magister Pendidikan, Magister Teologi, yang sebentar lagi akan meraih gelar doktor di bidang teologi. Dan beliau sekarang selain sebagai dosen, beliau juga sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Selamat malam Pak John. Oke, selamat malam Pastor Walda. Terima kasih. Ini juga di sini ada banyak, Pak. Ada Penatua Yohanes Sapulete yang tadi sudah sempat memberikan catatan-catatan penting. Artinya kita di sini tidak hanya sebagai partisipan, duduk sebagai pembicara, sebagai audiens saja, tetapi yang pasti semua diharapkan oleh Pak Yohanes tadi, semua kita yang duduk di sini atau yang ikut Zoom adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dibenarkan dan yang pasti memiliki satu kepastian hidup yang kekal. Berbicara tentang filsafat dan dalam Alkitab, nah tentunya kita memulai dari satu etimologi dari kata atau frasa filsafat itu sendiri. Nah, filsafat itu sendiri berasal dari kata Yunani dan dia terdiri dari dua kata, philo dan sophia, yang berarti kasih, yang tentunya phileo itu, ya, kasih phileo, kasih persaudaraan, dan kemudian sophia itu atau sophos itu dari kata sophos, kata afirmatifnya, dan kemudian yang berarti hikmat. Jadi kalau kita bicara tentang filsafat, itu berarti kita bicara suatu proses berpikir atau olah pikiran secara mendalam untuk menemukan makna dari satu tindakan atau perbuatan dalam bentuk keilmuan itu sendiri. Nah, filsafat seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa diposisikan sebagai induk ilmu pengetahuan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mother of science. Nah, seperti kita lihat sekarang di dalam Alkitab, saya coba sedikit merujuk di dalam Amsal pasal 3 ayat 19.
Di sana dikatakan dengan hikmat Allah telah meletakkan dasar bumi. Nah, kata itu di hikmat itu dia menggunakan kata berhokmah. Jadi dapat dikatakan, jadi dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, atau berhokmah yaset arets. Nah, ini bahasa Ibraninya atau Semitiknya, dengan pengertian bahwa the Lord by wisdom, itu yang disebut tadi dengan hokmah, had founded the earth, by understanding had he established the heaven. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kita mengenal dua mazhab utama filsafat atau pemikiran yang tadi sudah kita coba bikin definisi sementara, yaitu ada dua mazhab filsafat, yaitu ada filsafat barat dan filsafat timur. Nah, filsafat barat itu dimulai dari abad ke-6 dan itu oleh Thales, Socrates, Plato dan Aristoteles. Sementara keempat ya, sebelum Masehi maksudnya. Sementara filsafat timur jauh sebelum filsafat barat dan dimulai dari Musa, bahkan jauh sebelum itu. Seperti di saat penciptaan. Nah, di sana dikatakan bahwa ayat 3 di sana eksekutor untuk penciptaan itu adalah firman. Nah, dengan kata lain bahwa ada beberapa, saya ingin mengutip dari beberapa pandangan filsuf-filsuf, seperti misalnya Theophasus of Erasus. Itu dia di tahun 371 sampai 287 sebelum Masehi. Jadi dari 371 tahun kemudian sampai ke 287 tahun sebelum Masehi. Theophasus ini adalah murid Aristoteles. Dalam bukunya yang berjudul Jews, a Nation of Philosophers. Jadi Theophasus ingin menjelaskan bahwa pemikiran Israel itu dimulai dari Torah dan hikmat dari Allah kepada Mose Rabanu, yang mereka sebut itu sebagai Musa Rabi besar kami. Kata Nu di situ itu berarti jamak ya. Nah, kemudian yang kedua ada filsuf Yahudi. Ini Philo ini adalah seorang filsuf dari Yahudi, berdarah Yahudi, tetapi dia dari Alexandria, tinggal di Mesir ya. Itu pada tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 tahun Masehi. Jadi dapat dikatakan kurang lebih sekitar 70 tahun ya. Dalam bukunya On the Life of Moses, jadi Philo mengutip Bilangan pasal 12 ayat 3. Kemudian dia mengatakan bahwa Musa dapat mengatur, memerintah, melembagakan ritus, dan kemudian itu menjadi suatu inspire gitu, menjadi inspirasi pemikiran kepada dunia barat, sehingga dapat dikatakan bahwa Musa itu menjadi hero atau menjadi seorang pahlawan bagi pemikiran yang ada di barat. Kemudian saya kutip aja 4 karena ada 3, tinggal 2 di sini. Jadi Paul Johnson dalam buku Bestsellers, ini bukunya terjual dengan banyak ya, banyak terjual. Bukunya ini, buku Paul Johnson ini berjudul A History of the Jews. Beliau mengatakan bahwa orang Yahudi menyumbangkan ide-ide pemikiran dan gagasan transformatif. Dan kemudian yang keempat ini saya coba ingin mengutip dari Friedrich Nietzsche. Itu di tahun 1900, ini sudah masuk di abad ke-19 sampai abad ke-20 ya. Jadi tahun 1944 sampai tahun 1908, dalam bukunya yang berjudul Judaism Life Changing Ideas, mengatakan bahwa Eropa berhutang kepada orang Yahudi karena telah membuat Eropa berpikir lebih logis dan membangun intelektual lebih bersih. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan bahwa kalau kita katakan bahwa filsafat itu adalah pemikiran, nah nanti berkembang sebentar. Kalau itu dikatakan pemikiran, maka dunia barat dan dunia dengan dunia timur itu tentu berbeda ya, karena kalau kita katakan bahwa budaya berpikir
orang-orang Yahudi, dan saya memang mengkhususkan untuk mempelajari bagian ini, khususnya untuk filsafat atau sastra Yahudi, sehingga nanti kita hubungkan bagaimana dengan bagian yang akan kita bicarakan bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita akan segera mulai dengan diskusi panjang, tapi paling tidak ini sudah menjadi acuan di dalam percakapan kita malam hari ini. Saya terlebih dahulu menuju dengan kasih kepada Kapten Jenri Adi Saputra, Gandaria Magister Teologi. Selamat malam, Cap. Selamat malam. Ya, shalom. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, Cap, bahwa apakah Cap setuju kalau berbicara tentang filsafat itu sendiri adalah berbicara tentang mengolah pikiran, sehingga kalau bicara dengan mengolah pikiran, kita akan ada dalam satu frame berpikir bahwa filsafat itu sendiri berarti tidak hanya dimulai dari peradaban Yunani sendiri, karena kata itu sendiri sekalipun berasal dari Yunani, tetapi saya ingin coba hubungkan dengan bagian yang lain seperti Yohanes, sang penulis kitab Yohanes, atau Petrus, sang pemimpin dari ke-12 Rasul Yesus. Mereka itu menulis dengan menggunakan bahasa Yunani di dalam Perjanjian Baru, tetapi mereka itu adalah tokoh-tokoh Ibrani. Ya, dengan kata lain mereka memiliki satu latar belakang, dan kemudian banyak sastra filosofis yang muncul di dalam surat-surat itu sendiri. Silakan, Cap. Ya, kalau mereferensikan berdasarkan pengantar tadi tentang filsafat, memang mengolah pikiran itu, karena kalau kita referensikan dengan judul kita atau tema kita, teologi dan filsafat, maka kita dapat melihat ada persamaan dan ada perbedaan. Walaupun memang dari dulu bertentangan antara filsafat dan teologi Kristen yang kita referensikan melalui Alkitab. Yang sangat terdahulu itu tentunya atau advance itu adalah bangsa Yahudi, yang sudah disampaikan dalam pembukaan tadi. Di dalam perkembangannya memang filsafat lebih kepada arah rasional, berpikir secara rasional, yang nyata, yang realitas, yang dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Dan banyak memang ahli-ahli filsafat selalu ingin membuktikan, misalnya segala sesuatu itu ada kalau boleh dipegang atau dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, baik dengan rumus ataupun dengan fakta-fakta yang ada. Nah, kalau di dalam filsafat, mereka berfokus pada kebenaran, teori kebenaran. Menurut filsafat itu ada 5, kebenaran secara korespondensi, kemudian kebenaran secara koherensi, kebenaran pragmatis, formatif, dan kebenaran konsensus. Sedangkan kalau kebenaran di dalam teologi, kebenaran berdasarkan Yohanes 14 ayat 6, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai kebenaran, dan Roma 3 ayat 21 sampai 22. Itu saya kira kalau kita mau atau kita mau melihat persamaan antara filsafat dan teologi. Nah, nanti sebentar kita akan melihat bagaimana perbedaan antara filsafat dan teologi. Karena di dalam perkembangannya sejak zaman Aristoteles, Plato, itu semua mereka mengakui tentang Allah,
tentang adanya Tuhan yang berdaulat, tetapi dalam perkembangan dunia sains dan teknologi, apalagi sekarang ada malah filsafat yang lebih modern lagi, ateis yang melawan Tuhan atau tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan, sangat tajam eh, menentang tentang adanya Tuhan atau Allah yang berdaulat, yang menciptakan kita. Saya kira itu tentang pikiran atau tentang bagaimana kita mengolah suatu eh, ide atau suatu pemikiran di dalam hal berfilsafat dan berteologi. Terima kasih Pak Walda. Itu Baik, saja dulu. baik. Terima kasih, Ken. Jadi ini kita baru masuk di preface-nya ya, pendahuluan dari. Oke, saya coba ke Prof. Jimmy Pusangi. Prof, begini, di dalam Alkitab itu sendiri atau di dalam kitab yang lebih khusus dalam kitab Talmud ya, bangsa Israel. Jadi mereka menggunakan beberapa pendekatan yang boleh dapat dikatakan. Jadi di situ ada menggunakan geometria huruf-huruf saja, misalnya alfabet atau alfabet mereka. Misalnya seperti alef, bet, fet, dalet, gimel dan seterusnya itu kan. Nah, jadi selain mereka memiliki huruf yang sudah tadi kita sampaikan itu, di samping itu juga mereka memiliki itu, Prof, geometria. Jadi ini yang disebut dengan sastra Israel atau Ibrani gitu ya, orang Yahudi. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa mereka memiliki sastra yang kemudian itu dikaitkan dengan berhokmah tadi atau hikmat yang kita tadi sudah coba buat definisinya, batasannya, bahwa hikmat itu atau sophos dalam bahasa Yunani yang kemudian menjadi filsafat, itu secara etimologi itu tidak berbeda. Nah, menurut Pak Prof. Jimmy sendiri seperti apa? Silakan, Prof. Baik. Jadi ini mereka lebih dulu itu seperti memang kalau tadi sudah dijelaskan bahwa filsafat itu dimulai dari filsafat timur, yaitu mulai dari Musa 1500 sebelum Masehi. Jadi itu Alkitab itu referensi yang paling tua ya. Dan memang tadi sudah dijelaskan juga oleh Kapten Gendry bahwa filsafat itu memang susah sekali kalau mau ketemu dengan teologi ya, karena wahyu itu beda. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Walda tadi juga itu, sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam filsafat ilmu itu, jadi mulai dari filsafat cinta kebijakan itu, yang mesti kita pikirkan yaitu soal ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ontologi itu hakikat ya, ontos keberadaan, logos ilmu. Jadi being, sein, head, sein, itu dia ya. Kemudian kalau epistemologi itu soal teori. Tapi ini semua dibuat oleh manusia ya. Jadi filsafat, mulai dari filsafat timur itu yang diwahyukan itu kepada Musa. Kemudian datang filsafat barat itu seperti Thales, Plato, Aristoteles, dan orang-orang yang hebat-hebat itu, filsuf-filsuf itu ya. Namun kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 seperti yang sudah dikatakan tadi, itu sebenarnya Yohanes pasal 3 ayatnya, Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-6 itu menjawab filsafat timur dan filsafat barat. Dua-dua itu sudah dijawab sekaligus ya. Dan yang harus kita perhatikan itu soal ontologi, ontos itu Sein itu, Dasein kalau di Fakultas Hukum biasanya mereka membedakan Dasein dan Dasolen ya. Dasein itu apa yang terjadi dan Dasolen apa yang seharusnya. Saya ambil saja yang gampang-gampang ini. Contoh pencuri. Jadi mestinya tidak mencuri, tapi ya Daseinnya pencuri. Dasolen seharusnya tidak mencuri. Jadi, itu. Dan ini semua terjadi di dunia dan mulailah mereka berteori-teori pada waktu kehidupan dari para filsuf ini di sekitar 300-an ya. Jadi 300-an sebelum Masehi
Dan kalau kita bandingkan Musa 1500 sebelum Masehi, waduh jauh sekali. Nah, jadi kalau soal ini dia memang ya kita gunakan. Saya selalu mengatakan bahwa Alkitab itu janganlah dikatakan kitab suci kalau tidak mau, karena ada agama-agama yang lain mempunyai kitab suci yang lain. Saya katakan itu referensi. Kalau tidak menggunakan referensi, aduh bagaimana? Ya? Dan saya yakin juga para penemu-penemu ini mereka menggunakan referensi. Kan lebih dulu di dalam Alkitab itu dia Kejadian pasal 1 ayat 1 itu ada 5 yang dikatakan di situ. Waktu, benda, ruang, gitu, baru power, kemudian gerak. Itu 5 itu, aduh bukan main. Dan semua terjadi sekarang. Dan kita lihat sekarang, oh ada AI. Saya tadi baru khotbah di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11, saya langsung tanya AI. AI jawab bahwa itu bukan program untuk Israel, program Gereja Tubuh Kristus. Tapi ya itu tadi saya mesti uji juga. Itu termasuk karena apa jadi sekarang seperti itu? Karena filsafat, karena filsafat. Ini semua ini filsafat ini sangat luar biasa ya. Penemu-penemu coba kita mulai dari kalau dulu ya listrik, bukan. Penemuan pertama James Watt ya. Dia temukan itu mesin uap. Kemudian penemu kedua itu listrik Faraday. Kemudian penemu ketiga itu siapa Abraham Bell. Kemudian muncul lagi penemuan yang berikut, digital ya. Kemudian ya sudah mulai sekarang era digital. Kalau kita tahu John McCarthy itu, waduh bukan main. Dia penemu AI sekarang kan. Kalau lebih dulu Martin Cooper kita mesti tahu. Martin Cooper itu penemu handphone. Kita pakai. Orang Israel semua ini. Yankom penemu WA. Ini orang Israel lagi. Saya tidak tahu ini Thales, Plato, Aristoteles ini orang mana ini. Nanti siapa yang tahu kalau orang mana? Mungkin orang Israel bukan ya. Ada darah mungkin saya juga tidak tahu. Ya. Jadi kalau mulai kita berfilsafat itu, yang penting di situ ontologi, epistemologi, aksiologi. Karena aksiologi itu manfaat. Epistemologi itu teori. Dan banyak sekali yang bikin-bikin teori macam-macam. Bahkan sampai jadi ateis karena teori-teori. Ya, oke, itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa filsafat itu sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang bisa dipahami dengan benar. Karena itu tadi yang sudah disinggung bahwa itu adalah sesuatu yang logis, ontologis, dan itu memberikan suatu kekayaan di dalam berfilsafat. Nah, itu makanya di sini kita coba masuk dulu di tingkat awal ini, dan saya coba ke Pak Dr. Joni Pabisa. Selamat malam, Dr. Joni Pabisa. Ya, selamat malam, Pastor Walda. Terima kasih. Nah, jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Cap Jenry dan Prof. Jimmy bahwa bersetuju sependapat bahwa filsafat itu adalah berpikir tetapi secara ontologis, yang real, yang bisa dirasakan oleh indera kita ya, sensis ya kita ini. Nah, menurut Dr. Joni sendiri bagaimana? Kira-kira ada hal yang ingin ditambahkan atau sesuatu ini yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita? Silakan. Ya, terima kasih izin menyampaikan. Jadi pada prinsipnya filsafat itu kan upaya untuk menemukan kebenaran, mencari kebenaran. Oleh karena itu berbagai bentuk yang bisa diusahakan oleh manusia untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Salah satunya adalah mengolah akal, menggunakan akal. Tapi pada prinsipnya sebenarnya pencarian kebenaran, penemuan kebenaran itu terjadi karena ada proses pengamatan. Dari apa yang diamati itu ada proses analisis, dan kemudian akhirnya disimpulkan. Sehingga demikian kalau kemudian ada diraba, dipikirkan, dan seterusnya, masuk semua dalam tiga langkah tadi, mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan. Tapi ini cukup berbeda ya, ketika kita bicara tentang nabi, bicara tentang rasul.
mereka tidak mengamati, tapi mereka menerima. Mereka tidak menganalisis, tapi mereka diilhami. Mereka tidak menyimpulkan, tetapi mereka menyatakan. Jadi ini barangkali hal-hal yang perlu ditekankan, sehingga demikian nantilah dalam perkembangan diskusinya kita akan bisa melihat itu. Bagaimana perbedaan menemukan, mencari kebenaran dengan menyatakan kebenaran. Ulang. Jadi kalau bicara filsafat, maka dia ranahnya di sana itu adalah mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan. Demikian, Pastor Walda. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Joni. Saya coba menarik dari 3 narasumber, coba bikin pre-conclusion dari untuk babak ini. Jadi kita sependapat bahwa filsafat itu dia tidak lari daripada pemikiran. Nah, sementara Pak Dr. Joni sendiri sudah menjelaskan secara literal bahwa di situ membutuhkan pengamatan, kemudian ada unsur analisis, diagnosis, dan kemudian membuat conclusion atau kesimpulan. Nah, kalau di dalam, dan tadi sudah ada semacam referensi bahwa para nabi, para rasul ketika mereka mencatat nubuatan maupun firman Tuhan itu tidak mereka mengamati, tidak menganalisis dan kemudian mereka menyimpulkan, tetapi seperti Allah mengatakan, do it I say, begitu ya, laksanakan saja gitu. Dan ini menarik, sehingga kalau misalnya dikatakan bahwa filsafat itu menjadi sebuah pertentangan dengan teologi, maka itu bisa menjadi bahan yang asik begitu untuk kita bicarakan malam hari ini. Baik, dengan demikian saya coba langsung kembali ke Pak Kapten Jendri. Silakan Cap, mungkin ingin menyampaikan sesuatu lagi di dalam pemikiran Kapten dalam perspektif teologi. Nah, jadi saya coba memberikan salah satu ilustrasi begini. Seperti ketika Allah mengatakan kepada Nuh pasca air bah, dia mengatakan di situ bahwa dia ada semacam satu perjanjian, begitu ya, perjanjian dengan Nuh, dan kemudian yang kita kenal itu sebagai pelangi. Namun kalau kita lihat di dalam teks yang sebenarnya, di situ dia tidak bicara tentang pelangi ya, tetapi di situ Alkitab atau dalam bahasa Yunani, Ibrani, dia menggunakan kata lebih tepat itu kepada bow dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dia katakan bow itu berarti itu bicara busur begitu ya, busur. Nah, sebenarnya bagi bangsa Israel atau bangsa Semitik, mereka memahami itu dengan memahami secara aksara, secara aksara, dan kemudian mereka memahami itu dari pengertian-pengertian yang dalam, sehingga itulah yang disebut dengan hokmah atau hikmat. Nah, menurut Cap sendiri, saya coba ingin memberikan begini. Kalau dikatakan dia bow, artinya dia memberikan satu perjanjian dengan manusia bahwa Allah sebenarnya tidak akan lagi menghukum dunia dengan menggunakan air bah. Kenapa? Karena di situ dikatakan kata bow di situ artinya busur. Itu berarti lambang bagi bangsa Israel itu, bow itu adalah lambang persenjataan perang, begitu ya. Lambang persenjataan perang atau busur itu seperti akan digunakan sebagai alat untuk melemparkan arrow begitu, anak panah. Nah, kita lihat bahwa bow itu sendiri dia bentuknya secara literal itu membentuk seperti busur yang menghadap ke langit. Jadi sebenarnya Allah menggantungkan persenjataan perang Allah, ini filosofinya, sehingga mereka tahu atau Nuh tahu bahwa Allah itu seperti sedang mengarahkan anak panah itu ke langit, dan itu berarti itu menjadi satu komitmen Allah untuk tidak lagi akan menghukum dunia dengan menggunakan penghukuman yang sama seperti yang tadi sudah disebut dengan air bah, float ya. Nah, dapat dikatakan inilah menjadi filosofinya bagi orang-orang Semitik pada waktu itu, filsafat timur. Menurut Cap,
dalam pandangan seperti ini, dilihat dari sisi teologi yang tadi saya sudah coba ambil contoh, kira-kira Cap ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda, bahwa teologi itu tidak sama dengan filsafat, atau seperti apa? Silakan, Cap. Ya, teologi tidak sama dengan filsafat di dalam hal-hal yang rohani, hal-hal yang transendental. Karena kalau kita melihat dari cabang-cabang ilmu filsafat, itu adalah cabang metafisik yang berbicara tentang hakikat realitas, kemudian epistemologi, asal-usul sifat, validitas, dan metode pengetahuan, kemudian etika, nilai baik dan buruk, kemudian logika, penalaran tentang yang benar, aksiologi, nilai-nilai dan tujuan moral, kemudian estetika, itu adalah cabang-cabang ilmu filsafat. Nah, kalau di dalam cabang-cabang ilmu teologi, itu ada dari versi dikti dan juga ada dari versi DEPAK, Departemen Agama Kristen. Nah, kalau kita berbicara cabang-cabang ilmu dari teologi, itu dari ilmu biblika, bahasa Ibrani, Yunani, dan termasuk untuk eksegesinya, kemudian ilmu sistematika berdasarkan doktrin dan apologetika, kemudian ilmu historika, sejarah gereja, ilmu praktika, pastoral dan homiletika, dan yang terakhir ilmu sosial kontekstual, sosiologi agama dan kepemimpinan atau leadership. Ini dari cabang-cabang ilmu teologi. Kalau dari dikti ya. Kalau kita berbicara kembali tentang Bao tadi, memang lambang itu busur tentang lambang perang, tetapi dalam bahasa Ibrani yang dipakai adalah keset atau busur perang, itu simbol penghentian penghakiman untuk bangsa Israel, itu penghakiman lewat air. Kemudian bangsa Israel itu adalah lambang perjanjian dengan Allah yang setia. Nah, Allah tidak akan menghukum lagi dengan Israel dengan air, tetapi penghakiman api akan datang. Kemudian pola Alkitab itu selalu memberitahu dulu penghakiman. Jadi baik melalui nubuatan atau dari kitab Daniel untuk eskatologi itu disambungkan ke Wahyu, dan di dalam dispensasi sekarang kita di dalam zaman anugerah, fokusnya bukan pelangi, melainkan salib Kristus. Jadi kalau kita tadi Pak Walda mengangkat tentang bahasa asli, dasarnya itu ya kita dapat membandingkan antara bangsa Israel dan kita sebagai bangsa yang diadopsi setelah Paulus menerima firman atau rahasia yang dibukakan kepada Paulus, sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan kalau kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Jadi fokusnya bagi kita sekarang bukan tentang bau itu, bukan tentang pelangi itu, tetapi kita harus melihat salib Kristus seperti lambang pada waktu Israel dipagut oleh ular, maka Allah menyuruh Musa untuk membuat ular dan ditaruh di atas kayu, sehingga setiap orang yang memandang ke situ tidak akan mati, tetapi akan selamat. Itu berbicara tentang salib Kristus. Jadi fokusnya saya kira sekarang ini kita adalah kepada salib Kristus. Saya kira
untuk analisis tipologi dengan Nuh sebagai gambaran Israel dan gereja, itu hubungan pelangi dengan tahta Allah itu di Wahyu 4. Jadi perbandingan Nuh dengan perjanjian Abraham secara dispensasional itu kita lanjutkan, Abraham itu kepada Paulus, kita berkiblat kepada Paulus atau sebagai fokus kita di dalam zaman anugerah ini. Saya kira itu dulu Pak Walda tentang bagaimana filsafat dari atau kita menjabarkan secara filsafat atau eksegese dari cerita Nabi Nuh tentang busur tadi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Cap. Itu saya belum menghubungkan dalam bentuk pembagian secara dispensasional, tapi paling tidak kita ingin supaya melihat benang merahnya bahwa filsafat itu sebetulnya bukan dilahirkan dari unsur dunia, tetapi itu sudah ada di, seperti yang tadi Prof katakan, bahwa sejak di abad ke-15 sebelum Masehi, di zaman Musa, filsafat itu sudah ada. Itu maksudnya, Cap. Dan tadi kalau tidak salah ditarik juga oleh Prof Jimmy bahwa menghubungkan Kejadian pasal 1 ayat 1 itu kan, Bereshit bara Elohim et hateshimaim ve'et arech. Jadi dengan kata lain di situ sudah menyinggung tentang kekuatan, kesolidan, solid dari Tritunggal, dan kemudian bicara tentang manajerial, semua sudah masuk di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pasal yang pertama, kitab yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan itu sangat-sangat fantastis sekali ya. Nah, jadi dengan demikian itu salah satu contoh, dan saya berpikir bahwa Pak Cap tadi sudah menghubungkan langsung dengan kesejajaran antara tipologi yang dialami oleh bangsa Israel lewat pengalaman secara empiris oleh bangsa Israel di padang gurun, seperti yang tadi diilustrasikan satu ular tembaga ya, dan kemudian itu dikonversikan kepada salib Kristus, sudah sangat tepat itu, Cap. Terima kasih. Saya sebelum lanjut, saya ke Prof. Jadi begini, saya ingin tambahkan lagi. Jadi saya coba membuat satu analisis seperti yang di dalam Kejadian gitu. Nah, ini kembali ke soal kata Adam. Nah, jadi misalnya Adam ini kan dia diambil dari kata huruf-huruf aksara Ibrani, itu dia menggunakan kata alef, dalet, dan mem, dan kemudian di sana ada patak konsonan, dan kemudian dia menjadi Adam. Nah, kata Adam itu juga sendiri dia terdiri dari dua kata, misalnya seperti alef itu atau huruf pertama dari abjad bangsa Israel itu, selain dia melambangkan nafas Allah, tetapi itu juga dia melambangkan Elohim, melambangkan Allah. Jadi kalau di situ dikatakan Adam, maka di situ alefnya di situ melambangkan Elohim, kemudian kata dam di situ atau dalet dan mem itu melambangkan darah. Nah, ketika Allah menciptakan Adam, dia memberikan alef, dia memberikan nafas dari Allah, sehingga sekalipun itu adamah atau adoma itu dari tanah, tetapi dia menjadi hidup. Nah, ini sastranya bahasa Ibrani, asiknya di situ ya. Dan kemudian kata dam di situ dia berarti darah. Jadi dengan kata lain bahwa Adam di sini adalah representasi makhluk hidup yang diciptakan tetapi memiliki darah. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki darah karena di situ melekat kata dam. Jadi artinya Adam di sini adalah representasi Allah di bumi yang diciptakan Allah menggunakan nafas Allah, dan kemudian dia memiliki darah. Nah, saya pikir ini bagian dari filosofi kata itu dulu. Silakan Prof, mungkin ingin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kapten Jenderal. Ya,
untuk orang-orang yang tidak percaya, mereka mengatakan bahwa generasio spontane, bahwa ini semua jadi otomatis ya dengan sendirinya. Tapi kita yang percaya kepada penciptaan, kita tahu bahwa Tuhan yang ada Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang tidak percaya, mereka katakan generasio spontane. Tapi yang menjadi heran saya, kok ini dunia ini kan coba bayangkan. Ketika dikatakan utara di atas, bulatan bumi, kemudian kehampaan. Ini coba. Dulu kita tahu bahwa bumi ini datar. Jadi itu sampai bunyi-bunyi ribut-ribut itu karena mereka pikir datar ada dipikul oleh apa? Kerbau katanya. Jadi goyang-goyang dia. Jadi mesti pakai pikul-pikul ribut-ribut. Nanti mereka sadar bahwa bumi ini bulat waktu Columbus. Dia keliling, dia tiba di tempat yang sama dan dia katakan bumi ini bulat tahun 1500. Padahal bulatan bumi ini sudah dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 22. Itu wahyu yang disampaikan oleh Pak Joni tadi. Itu beda. Berikut. Dunia ini dikatakan bahwa hampa. Dikelilingi oleh kehampaan. Kehampaan ini ya nanti kapan tahu? Ketika Yuri Gagarin, dia naik space, dan dia katakan, saya tidak ketemu Tuhan. Lalu orang yang dari bawah katakan, Yuri, kalau mau lihat Tuhan, boleh. Lepas maskermu. Itu apa? Dia menerangkan kehampaan, karena tahun 55 sudah dikirimkan itu monyet ke sana, mati balik. Karena hampa. Alkitab sudah lebih dulu mengatakan, ya. Saya tidak tahu apakah Columbus membaca Alkitab atau tidak waktu dia mengarungi laut dan dia mengelilingi ini dan dia katakan, oh, bumi ini bulat sehingga terjadi cerita telur Columbus, ya. Jadi memang bukan main ini pewahyuan. Itu yang disampaikan tadi oleh Pak Walda itu dia tuh apa? Kejadian 1 ayat 1. Semua ada di situ. Bukan main, itu 5. Langsung Tuhan bikin. Dan ini semua baru-baru mulai muncul, ya. Muncul semua. Padahal dari awal memang kalau firman Tuhan itu beda sekali, ya. Jadi yang kita duduk di sini kita semua percaya firman Tuhan benar yang disampaikan oleh Bapak tadi Yanes Sapulete bilang, aduh jangan sampai ada yang hadir di sini terus belum tahu kalau kemana dia. Sebab semua tertulis di tangan memento mori, mau mati, tapi jangan mati masuk neraka, karena masuk neraka alangkah bodohnya. Karena apa? Karena masuk surga Tuhan cuma kasih. Dan itu memang dia tulis, dia bilang bahwa sebab yang sangat penting. Semua, aduh bukan main. Tapi memang kita mesti belajar, ya. Belajar. Tapi orang-orang lebih suka belajar, ilmu. Saya jago filsafat ilmu. Saya ini pengajar filsafat ilmu di S3 dan juga di S2. Tapi ya, sudahlah. Karena saya sudah lebih banyak di hal-hal rohani, filsafat ilmu saya bilang itu, karangan manusia itu. Tapi kalau firman Tuhan, itu baru bilang. Apa yang dia sudah bilang, itu tidak bisa kita. Kita ini masih kurang sekali, ya. Sama dengan ada ilustrasi, itu anak kecil dia gali lubang di pinggir laut dan dia katakan dia mau pindahkan semua itu air laut di dalam lubang. Sama, kita mana boleh kita mau pikir sama dengan Tuhan. Kira-kira kalau saya mau kasih pertanyaan ini, Tuhan berfilsafatnya enggak? Ini yang saya bingung juga. Ya, karena saya sebagai pengajar saya bilang, Tuhan ada pakai filsafatnya enggak? Padahal filsafat tadi kan cuma seputaran di ontologi, hakikat, jadi ontos keberadaan yang kita lihat. Kemudian datang di epistemologi, kita berteori, ini teori itu, macam-macam teori yang diberikan. Dan kemudian aksiologi, apa manfaatnya? Begitu kan? Tapi kalau Tuhan, manfaatnya yaitu masuk surga. Karena dia tahu bahwa manusia itu cuma sementara hidup di dunia ini. Ini gara-gara Adam. Jadi kalau Adam yang tidak jatuh dalam dosa, sebenarnya orang yang tidak duduk basum begini orang, yang tidak perlu musum. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya orang mesti orang mesti belajar apa tuh filsafat. Begitu dulu, Pak Walda. Ya, terima kasih, Prof. Nah, ini saya ada sedikit kutipan ini dari Pak Pendeta Tony Haniko. Beliau sampaikan begini, seperti kasus tadi Gagarin, ya, waktu dia menggunakan aerospace.
Dia katakan saya tidak ketemu Tuhan. Kan tadi Prof katakan kalau mau suka kalau mau suka melihat Tuhan langsung itu boleh, lepas maskernya langsung keluar dari pesawat, dia langsung ketemu Tuhan. Begitu ya. Kalau Pendeta Tony Haniko katakan begini, kalau memang ada yang di antara kita di sini yang suka mau cepat ketemu, nanti minta surat kuasa ke dia supaya nanti dia kasih kuasa untuk ketemu Tuhan. Begitu bahasa lawyer. Baik, silakan Dr. Joni ingin menambahkan dari kedua narasumber tadi, baik Captain Jenry maupun Prof Jimmy, silakan. Iya, boleh tidak saya menyampaikan saja materi yang saya siapkan? Oke, Sementara silakan. sudah juga mewakili apa yang disiapkan oleh dua narasumber lainnya, Oke, Prof dan Cap Jenry. Boleh? silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, oke. Iya, tunggu ya. Oke, sekarang kita mau bedah sedikit ini terkait dengan filsafat dan teologi. Oke, ya. Jadi kalau hakikat filsafat itu ya, saya berusaha untuk lebih spesifik aja. Usaha manusia untuk bisa memahami realitas, bisa memahami tentang kebenaran, moralitas, dan makna hidup tanpa wahyu Allah. Jadi orang berfilsafat itu sesungguhnya orang yang uh, mencari kebenaran yang tidak memerlukan wahyu Allah. Mari kita lihat ada masalah di sana ya. Roma 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi akal budi di sini itu dapat diartikan sebagai memahami secara rohani. Artinya akal manusia yang telah jatuh tidak akan mungkin mampu menemukan Allah melalui spekulasi. Beda antara filsafat dunia dengan Injil. Kalau filsafat dunia itu mencari kebenaran, sementara Injil atau firman Tuhan itu kebenaran dinyatakan. Berangkat dari akal itu filsafat dunia, tapi kalau Injil atau firman Tuhan itu berangkat dari wahyu. Kalau filsafat dimulai dari spekulatif. Dan kemudian kalau Injil atau firman Tuhan itu diwahyukan. Filsafat kebenarannya relatif, kalau Injil kebenarannya absolut. Filsafat antroposentris, sementara Injil itu kristosentris. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 sampai 24, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, ini pusat hikmat sejati ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi pusat hikmat itu bukan pada sistem pemikiran manusia, tetapi pada Kristus yang telah mati kubur bangkit. Saya melihatnya dari lensa MidX, lensa Injil yang berlaku hari ini. Jadi ada simpulan kita, ada 3 simpulan. Simpulan pertama, filsafat itu adalah usaha manusia untuk mencari hikmat, sementara hakikat firman Tuhan, lebih spesifik lagi, hakikat Injil anugerah itu adalah Allah menyatakan hikmatnya yang dahulu tersembunyi melalui Paulus. Jadi kita cermati ada mencari hikmat, Injil menyatakan hikmat Allah. Dalam dispensasi hari ini, seperti yang Cap Jenry sampaikan tadi, bahwa kita tidak membangun iman pada sistem filsafat, tetapi kita berdiri pada Injil anugerah Allah dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Manusia berfilsafat apakah kemudian otomatis dikatakan sama dengan manusia berspekulasi?
Jadi sebenarnya tidak semua filsafat itu adalah spekulasi kosong ya. Tetapi filsafat yang tidak berdasar pada wahyu Allah atau tidak tunduk pada wahyu Allah pada akhirnya bersifat spekulatif secara rohani. Apa itu spekulasi? Spekulasi itu usaha akal untuk menyimpulkan sesuatu yang belum dinyatakan secara pasti. Makanya kalau kita mau bicara tentang ilmu pengetahuan, salah satu yang bisa kita katakan di sana sebenarnya itu dimulai dari spekulasi, lalu kemudian seterusnya akhirnya menjadi sebuah pengetahuan, seterusnya lagi akhirnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ulang, spekulasi itu adalah usaha akal untuk menyimpulkan sesuatu yang belum dinyatakan secara pasti. Dalam konteks filsafat klasik, itu ada yang kemudian kita sebut sebagai metafisika, ontologi, epistemologi, dan etika. Semuanya menjawab apa itu realitas, apa itu kebenaran, apa itu manusia, apa itu baik dan jahat. Sebenarnya kita itu bukan pada berpikir ya. Yang harusnya kita cermati itu adalah pada otoritas sumber kebenaran dari spekulasi itu. Alkitab tidak anti berpikir. Kalau kita lihat kisah Rasul 17 ayat 18, justru Paulus berdialog dengan para filsuf. Ia berbicara dengan kaum Epikurean, Stoa. Ia tidak berkata begini, berhentilah berpikir. Tetapi ia menunjukkan keterbatasan manusia dalam berpikir, keterbatasan sistem mereka. Mengapa filsafat tanpa wahyu itu bersifat spekulatif? Kalau kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 22, pikiran mereka menjadi sia-sia. Kalau kita lihat kata Yunaninya itu dapat berarti menjadi kosong, hampa. Itu merupakan pertimbangan rasional. Artinya apa? Manusia bisa berpikir, tapi pikirannya tidak sampai pada kebenaran Allah tanpa wahyu. Jadi tidak mungkin seseorang bisa mencapai atau mengerti kebenaran Allah tanpa wahyu. Alkitab tidak anti berpikir ya. Oke, lanjut. Mengapa filsafat tanpa wahyu bersifat spekulatif? Kita sudah katakan tadi. Bagaimana perbedaan mendasar antara filsafat manusia dan pengwahyuan Allah? Kalau filsafat manusia itu dia berangkat dari rasio manusia sebagai otoritas tertinggi, maka hasilnya bisa saja spekulasi, relativisme, dan skeptisisme. Kalau pengwahyuan Allah itu berangkat dari Allah berbicara, lalu kemudian manusia menerima. Dalam dispensasi sekarang, Allah berbicara melalui pewahyuan rahasia kepada Paulus. Efesus pasal 3 ayat 2-9. Apakah semua filsafat itu spekulasi? Jawabannya tidak. Kita bisa melihat beberapa kategori. Kalau kemudian filsafat itu dianggap sebagai alat berpikir logis, maka filsafat itu menjadi netral. Ya, di sana akan bermain logika, analisis, dan kemudian melahirkan sebuah argumen, dan itu berguna. Tetapi kalau filsafat itu sebagai sistem otonom tanpa wahyu, tidak tunduk pada wahyu, ini menjadi spekulatif secara rohani. Kategori yang ketiga adalah filsafat yang tunduk pada wahyu. Ini berubah, kalau dia tunduk pada wahyu, maka filsafat itu akan berubah menjadi alat apologetika. Paulus tidak melarang berpikir dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami menawan segala pikiran. Kata Yunani itu adalah pikiran, pola pikir. Jadi Paulus tidak melarang berpikir, tetapi Paulus ingin mengatakan bahwa pikiran itu harus ditaklukkan di bawah Kristus. Masalah utama filsafat dunia dalam Kolose pasal 2 ayat 8, menawan kamu dengan filsafat dan seterusnya. Masalahnya itu bukan pada aktivitas berpikir, melainkan pada sistem yang berdasarkan tradisi manusia, berdasarkan roh-roh dunia, bukan berdasarkan Kristus. Itu masalah utama dalam filsafat dunia. Jadi kita bisa mengambil simpulan dua, manusia berfilsafat tanpa atau tidak tunduk pada wahyu Allah, akhirnya terjebak dalam spekulasi metafisik,
karena keterbatasan natur yang telah jatuh. Alasannya dalam Roma pasal 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang memahami. Jadi memahami secara rohani. Sekarang kita mencoba untuk melakukan suatu refleksi. Siapa saya? Saya adalah makhluk yang berdosa, sudah mati karena statusku yang berdosa. Bagaimana mungkin akalku bisa sampai kepada kebenaran mutlak? Mendekatinya saja saya tidak berlayak. Ini pertanyaan refleksi kita, dan kemudian kita menyampaikan refleksi kita tentang keadaan kita. Kita mulai menjawab, siapakah saya? Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi mati di situ dalam kata Yunani itu tidak responsif secara rohani. Paulus tidak berkata sakit rohani, tapi Paulus berkata mati rohani. Secara dispensasional dalam zaman anugerah ini, semua manusia berada dalam kondisi satu, terpisah dari hidup. Hidupnya itu terpisah dari Allah. Dia tidak mungkin bisa menghidupkan dirinya sendiri, tidak mungkin bisa membenarkan dirinya sendiri, dan manusia tidak mungkin mampu mencapai Allah lewat usaha intelektual. Jadi saya tidak menyebut usaha atau kerja ya, karena kita sekarang area pembicaraan kita lah pada berpikir. Jadi ulang, kondisi itu mengakibatkan manusia tidak mampu mencapai Allah lewat usaha intelektual. Bagaimana mungkin akalku bisa sampai kepada kebenaran mutlak? Ya, tidak bisa dong. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kata Yunaninya di sana itu berarti manusia natural, memang sungguh-sungguh manusia. Suatu kebodohan, moria. Artinya apa? Bukan manusia karena ia bodoh secara IQ, tetapi karena kebenaran Tuhan tidak dapat dicapai melalui kapasitas natural. Jadi, akal yang terpisah dari wahyu tidak mungkin mampu mencapai kebenaran mutlak, kebenaran Allah. Tetapi jangan putus asa. Jangan kemudian kita berhenti pada aku tidak layak. Saya ingin menyampaikan ada kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Roma pasal 3, 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kata Yunaninya adalah dorean, tanpa sebab dalam diri kita. Jadi kasih karunia itulah yang kemudian membenarkan kita dengan cuma-cuma. Tidak ada kontribusi dari kita. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Coba perhatikan. Kita tidak naik kepada kebenaran, tetapi Allah lah yang turun menyatakan kebenaran. Itulah yang kemudian kita kenal mulai dengan sebutan kenosis. Menjadi menarik ya, karena Rasul Paulus mulai mengenalkan Kristus itu dengan melalui peristiwa kenosis. Itulah bedanya filsafat dan Injil. Filsafat, manusia naik mencari terang, sementara Injil, terang turun mencari manusia. Roma 11 ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahan kepada semua orang. Dengan ayat ini, kita seharusnya sadar bahwa manusia itu sudah mengalami kejatuhan total, akalnya tidak mampu, dan secara moral ia tidak layak di hadapan Allah. Tetapi keberadaan itu harusnya tidak menjadi cerita akhir dari manusia. Harusnya itu menjadi pintu masuk ke anugerah. Kalau kita sadar bahwa kita ini telah jatuh secara total, akal kita tidak mampu, moral kita tidak layak, usaha kita tidak layak, dan seterusnya intelektual kita ini tidak mampu, maka seharusnya kalau kita sadar, itu menjadi pintu masuk ke anugerah. Dalam dispensasi sekarang, Allah tidak meminta manusia untuk layak dahulu, memahami dahulu, mencapai dahulu. Allah hanya menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi kasih yang besar itu telah dinyatakan. Kasih yang besar telah diselesaikan melalui peristiwa mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan. Ini kata yang tidak boleh lepas dari paket yang penting ini, dan telah bangkit pada hari ketiga. Dan yang menarik adalah oleh Injil itu, oleh berita itu, kamu diselamatkan. Kebenaran mutlak bukan dicapai, tetapi diwahyukan dan harus dipercayai. Setelah seorang percaya Injil anugerah, dalam 1 Korintus 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus.
Artinya, akal yang tadinya mati secara rohani, kemudian diperbaharui dalam posisi dan relasi yang baru. Bukan karena kita layak. Kita tidak layak. Tetapi karena kita di dalam Kristus. Jadi kita dibaharui. Dan kemudian berada dalam posisi dan relasi yang baru. Itu karena kita di dalam Kristus. Dalam natur lama, kita tidak mampu mendekati kebenaran mutlak. Tetapi dalam posisi baru di dalam Kristus, kita tidak mendekati kebenaran. Kita berdiri di dalam Dia yang adalah kebenaran. Dan itu bukan karena kelayakan, melainkan semata karena anugerah. Apakah etis? Kita mulai pada hal-hal yang sensitif ini. Apakah etis bila firman Tuhan dalam Alkitab diklaim ada sebagian di mana Allah berfilsafat? Atau diklaim sebagai filsafat Allah? Mari kita lihat. Jika berfilsafat berarti proses berpikir spekulatif untuk mencari kebenaran, maka jawabannya tidak tepat mengatakan Allah berfilsafat. Mengapa? Karena Allah tidak mencari kebenaran. Allah adalah sumber kebenaran. Dalam Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran bukan objek yang Allah kejar. Kebenaran justru berasal dari Allah. Apakah firman Allah bisa disebut filsafat Allah? Secara deskriptif, Alkitab memuat worldview Allah. Artinya, kebenaran Allah dalam menyatakan tentang sesuatu. Realitaskah? Eksistensikah? Manusiakah? Moralitaskah? Keselamatankah? Eskatologikah? Dan lain-lain. Jadi secara teknis, tetap tidak tepat menyebut filsafat Allah. Mengapa? Karena filsafat itu adalah usaha rasional dari bawah ke atas. Sementara wahyu itu adalah penyataan dari atas ke bawah. Allah menyatakan. Apakah tidak ada unsur rasional dalam Alkitab? Ada. Contoh dalam Roma pasal 3-5, argumen logis di sana. Struktur hukum moral. Ada dialog. Ayub dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara. Tetapi itu bukan proses pencarian. Itu adalah bentuk komunikasi dari Allah tentang kepastian. Apakah etis menyebut firman Allah sebagai filsafat Allah? Jika maksudnya bila dilihat sebagai refleksi tertinggi tentang realitas, yang saya katakan tadi, bagaimana Allah menyatakan tentang sesuatu, maka itu masih bisa dimengerti. Tetapi kita tidak menyebutnya sebagai filsafat, tetapi kita menyebutnya sebagai world view Allah. Tetapi jika maksudnya Allah sedang mencari kebenaran seperti manusia, maka itu berarti mereduksi natur Allah. Dan secara teologis itu bermasalah. Kita lihat perbedaan ontologis. Manusia terbatas, manusia jatuh, manusia mencari. Tetapi Allah Maha Tahu, Dia adalah sumber realitas dan tidak pernah dalam proses belajar. Yesaya 40 ayat 13-14. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan? Allah tidak berkonsultasi. Simpulan 3. Tidak tepat mengatakan Allah berfilsafat. Kurang presisi menyebut Alkitab sebagai filsafat Allah. Akan lebih tepat jikalau kita mengatakan Alkitab adalah pewahyuan Allah tentang realitas, kebenaran, dan tujuan manusia. Filsafat manusia mencari kebenaran. Wahyu Allah menyatakan kebenaran. Ontologi. Allah tidak berproses menuju kebenaran. Filsafat pada dasarnya adalah proses berpikir untuk sampai pada kebenaran. Tetapi Allah Maha Tahu, tidak berubah, sumber kebenaran itu sendiri. Kalau kita lihat Maliaki pasal 3 ayat 6, Mazmur 147 ayat 5. Aku Tuhan tidak berubah, pengertiannya tidak terhingga. Jadi secara ontologis Allah tidak berada dalam kategori subjek yang mencari objek kebenaran. Ia adalah dasar realitas itu sendiri. Jadi secara metafisika Allah tidak berfilsafat. Karena filsafat mengandalkan proses pencarian dan keterbatasan. Epistemologi, wahyu versus rasio. Filsafat bekerja dengan observasi, analisis, logika, dan inferensi. Sementara wahyu bekerja dengan penyataan, penyingkapan, dan komunikasi ilahi.
Efesus pasal 1 ayat 9, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Kata Yunaninya, gnorisas, membuat diketahui. Allah tidak menyimpulkan, Allah mengumumkan, Allah menyatakan. Dalam dispensasi sekarang, Paulus tidak mempresentasikan Injil sebagai sistem filsafat. Dalam 1 Korintus 1 ayat 21, oleh hikmat Allah dunia tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ini memang sesuatu yang sangat radikal disampaikan oleh Rasul Paulus. Kata hikmatnya di situ adalah sistem rasional manusia, sopias. Artinya, Allah memang membiarkan sistem filsafat gagal mengenal Dia. Wah, ini suatu pertanyaan yang luar biasa harus kita ajukan sebenarnya. Mengapa Allah membiarkan itu? Supaya keselamatan berdasarkan anugerah, bukan didasarkan pada kecakapan intelektual, bukan didasarkan karena kita mampu memahami, bukan didasarkan karena kita mampu mengerti, bukan didasarkan karena kita sudah melalui proses belajar. Keselamatan hanya berdasarkan anugerah, bukan lewat iman yang bertanggung jawab. Tidak benar. Kalau kemudian kita menekankan bertanggung jawab, itu berarti ada di sana bicara tentang usaha manusia. Apakah filsafat bertentangan dengan iman? Tidak selalu. Tetapi filsafat tidak dapat menjadi fondasi iman. Ia hanya bisa menjadi alat untuk menjelaskan iman. Kolose 2 ayat 3, di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hikmat bukan berdiri sendiri. Hikmat harusnya berpusat pada Kristus. Mari kita lihat bentuk dan cara berfilsafat. Dan ini sudah sering kita lakukan. Lewat kegiatan Zoom saja ini adalah bentuk atau cara berfilsafat. Cara pertama melalui rasio, akal, logika. Makanya lahirlah filsafat silogisme oleh Aristoteles, ada filsafat Descartes, dan lain-lain. Logika hanya bekerja dari premis yang diberikan. Jika premisnya salah, maka kesimpulannya tetap salah. Melalui pengalaman, ini cara yang kedua. Suatu empirisme, pendekatannya lewat observasi, lewat pengamatan. Melalui intuisi atau kontemplasi, meditasi, refleksi diri, dan sejenisnya. Melalui dialektika, tanya jawab, debat, dan seterusnya. Sifatnya untuk menguji. Hasil akhir bisa saja tetap relativistik. Melalui skeptisisme, dimulai dari keraguan. Mengapa ya? Masa bisa begitu? Dan seterusnya. Lalu kemudian melalui analisis moralitas. Kalau dia orang beriman, saya ingin mengetahui kebenaran imannya lewat moralitasnya. Oke, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan supaya pertanyaan Pak Pastor Walda lagi tidak bertanya-tanya secara bertahap. Nah, ini yang saya sudah sampaikan sebagai bentuk materi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, waduh. Ini kalau di ruangan aula ini sudah mesti berikan aplaus ini. Ini rupanya sudah sekaligus dengan kesimpulan akhir jadi.